Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Judama dari Jalan-Jalan Sepak Bola. Ini saya baru selesai menyaksikan perlawanan antara Sabah melawan Johor Darul Takzim ya. Ini reaksi saya selepas bagaimana tuan rumah Sabah dikalahkan JDT yang di babak kedua itu bermain dengan 10 pemain ya. Sebenarnya aku ada beberapa yang ingin aku sampaikan. Takutnya nanti akan ada yang tak aku sampaikan, mohon dimaklumi ya. Nah, sebelum bahas soal pertandingan, jalannya pertandingan, aku mau nyoroti dulu soal tensi ya, panasnya. Menurut aku laga ini cukup panas dan penuh intrik ya. Dan ada beberapa momentum yang aku rekam. Kalau semuanya aku tak tangkap, mungkin dikira terlalu memihak salah satu, ya aku mohon dimaafkan ya. Oke, ada beberapa momen yang aku patut sebenarnya cukup ini. Misalnya momen Fairuz Baharudin dengan Amri Yahya ya, dimana di situ Fairuz Baharudin nampak cukup emosional. Fairuz Baharudin menurut aku punya potensi lah dengan postur yang ideal, masih muda ya, tapi nampak di perlawanan ini kelemahan beliau adalah soal sisi emosionalnya, dan ini ditunjukkan ketika dengan Amri Yahya ya, ada sedikit insiden ya, tapi akhirnya memang minta maaf berdamai gitu. Itu soal Fairuz Baharudin. Nah, kalau dari Sabah aku juga menyoroti Damiel Lim ya, ketika insiden dengan Arif Aiman ya, ketika Arif Aiman mencoba menghindar tapi memang kakinya nyangkut di badan dari Damiel Lim ya, langsung mendorong Arif Aiman dan akhirnya mendapatkan kartu kuning. Kemudian yang menurut aku cukup keras adalah Gerard ya, Gerard yang menekel Arif Aiman ya, padahal sama-sama player kebangsaan. Aku tak tahu kalau itu memang benar-benar kena secara mutlak, boleh jadi mencederai Arif Aiman ya. Sayang sekali itu dilakukan ya. Mungkin aku tahu juga ini karena tensi yang sangat tinggi dalam perlawanan ini, tapi aku harap sih hal-hal itu boleh berubah. Dan ini juga mungkin kaitannya dengan pengadil ya. Pengadil mendapatkan beberapa kali protes dari segala macam. Mungkin ya menurut aku sih sudah layak, sudah saatnya untuk tahun depan, kalau misalnya memang belum ya di liga ya, untuk di Piala Malaysia ataupun FA yang sudah direncanakan, sudah saatnya lah untuk menggunakan VAR ya. Tinggal diperjelas alokasi dananya itu dari mana ya, biar jelas semuanya, karena klub kan kalau dibebankan ke klub juga keberatan ya, harusnya sih lebih ke pihak penyelenggaranya gitu. Nah, kemudian yang aku soroti juga nih soal walaupun tak jadi jaringan ya, penalti dari Beksen Da Silva ya. Kalau aku tengok highlight di YouTube, memang mungkin sudutnya agak kurang jelas, tapi kalau dari kita lihat angle itu, Beksen Da Silva ini menurut aku offside ya, dan memang di situ dikasih penalti dan memang akhirnya tak masuk gitu. Nah, itu faktor-faktor yang mungkin ada beberapa juga pelanggaran yang aku tak tengok ya, tapi memang tensi perlawanan malam ini memang sangat-sangat tinggi ya menurut aku. Kalau tak silap nih ada 10 kartu kuning dan 1 kartu merah, dan termasuk untuk Fairuz Baharudin ya. Dan kalau yang Fairuz Baharudin ketika mendapatkan kartu kuning kedua itu kan, kalau dari komentatornya juga menyampaikan sebenarnya kena bola ya. Tapi mungkin ada gerakan lanjutan atau apa yang dinilai wasit, karena memang tackle-nya sebenarnya bukan tackle yang langsung kena kayak gini, kesambil tuh kayak gini lah. Nah, makanya mungkin pikirannya dari referee atau pengadil itu pelanggaran yang cukup fatal gitu, dan akhirnya memang mendapatkan kartu merah. Nah, tapi memang untuk Fairuz Baharudin sekali lagi menurut aku ini player punya potensi banget ya, dengan postur seperti itu dan masih muda, dan sekarang sudah mendapatkan menit bermain yang baik di JDT. Ini boleh dibilang masa depan lah untuk lini belakang dari Johor Darul Takzim ya. Mungkin the next Syahrul Yassinnya di JDT gitu. Tapi sekali lagi untuk sisi emosionalnya perlu diperbaiki lagi ya, biar lebih matang lagi. Dan di sini aku respect tadi bagaimana sosok Corbin Ong ya, yang langsung menarik Fairuz Baharudin ketika ada insiden dengan Amri Yahya. Dan kalau teman-teman cukup detail, ketika momen penalti itu Amri Yahya
sempat melakukan sambil melakukan kayak kakinya tuh di tempat bola penalti digoyang-goyangkan nih biar tidak rata gitu. Itu menarik dan akhirnya memang tak masuk ya. Biasanya kalau efek-efek tindakan seperti itu biasanya bolanya terlalu tinggi gitu, tapi tadi berhasil ditepis oleh Jamil Lim. Nah itu dari sisi-sisi yang lain ya, selain memang dari sisi perlawanan. Dan memang Padangnya kelihatannya oke, tetapi nampak banyak momen pemain-pemain ini terpleset ya. Jadi memang secara kualitas ini Stadium Likas ini perlu ditingkatkan. Oke, kita lanjut ke jalannya pertandingan ya. Sekali lagi tadi 2 kali dadakan di reaksi di babak pertama karena memang skornya tidak berubah ya. Dan ya Beksen da Silva beberapa kali peluang sampai penalti pun tak masuk ya, sampai akhirnya pun ketika playoff ditweet walaupun menang sangat-sangat kecewa. Arif Aiman menurut aku layak jadi man of the match. Bagaimana dia walaupun cuman mencetak 1 jaringan ya, tapi aksi beliau ini memang sangat-sangat susah dibendung ya dari sisi kanan dari Sabah. Luar biasa, bahkan ketika bermain dengan 10 pemain pun beliau beberapa kali merepotkan, berhasil memberikan crossing ataupun umpan yang walaupun memang tidak berakhir jadi sebuah jaringan. Arif Aiman menurut aku luar biasa untuk pertandingan malam ini. Kemudian kalau Sadil, ya memang Sadil ada beberapa kesempatan melakukan free kick, tapi memang tidak belum berhasil ya. Ada yang kena pagar, ada yang juga terlalu pelan, atau ada juga yang memang secara arah itu lebih dekat ke Farizal Marlias. Itu ya. Kemudian ya Sabah juga sempat mendapatkan peluang emas ya dari Pak Tesu, tapi berhasil kena tiang atau mungkin ditahan oleh Farizal Marlias ya. Bola pantulannya itu juga gagal dimanfaatkan oleh pemain yang Sabah lain. Dan catatannya memang Sabah ini sayang sekali ketika Feros Baharudin sudah di kartu merah, itu sebenarnya sempat ada intensitas untuk menekan JDT, tapi makin berjalan, makin mendekati menit akhir malah itu hilang dan kembali JDT walaupun dengan 10 pemain berhasil mengontrol perlawanan ya. Dan Arif Aiman juga beberapa kali memberikan ancaman gitu. Jadi menurut aku untuk Sabah, kalau kemarin ada rumor bahwa Darren Lock ini dikaitkan dengan Sabah ya, semoga ini kejadian ya, biar Sabah musim depan ini makin kuat ya untuk kondisinya. Dan untuk Sadil sendiri aku tak tahu nanti apakah akan perpanjang lagi di Sabah atau akan bermain di Eropa ya, karena kita tahu ada isu keinginan keluarga juga. Dan momentum ketika JDT sudah unggul 1-0, ada momentum menarik juga ya ketika Arif Aiman berhasil lolos dari pemain belakang Sabah. Nah, beliau itu udah memberikan umpan yang sangat-sangat baik ya. Nah, posisinya ada Forestieri dan juga Corbin Ong ya. Harusnya itu bola itu memang lebih tepat ya ke Corbin Ong, tapi Forestieri mencoba mengambil karena bolanya agak udah mau lewat sehingga bolanya melebar ya. Dan Corbin Ong juga agak kecewa dengan keputusan dari Fernando Forestieri. Nah, dengan hasil ini agak sukar ya untuk Sabah untuk boleh lolos ke final, karena ketinggalan 1-0 di Stadium Likas ini akan menambah beban ya untuk ketika melawat ke Stadium Sultan Ibrahim ya. Kita tahu pasti di sana JDT akan bermain lebih gila lagi ya dengan dukungan para penyokong tentunya. Dan tapi memang JDT kemungkinan berarti tidak bisa boleh memainkan Feros Baharudin, serta kalau tak silap tuh Leandro Velasquez yang sudah kena akumulasi karena 2 kartu kuning gitu. Nanti kita tunggu apakah untuk pemain belakang akan diturunkan Jordi Amat ya. Kita tunggu saja beberapa hari lagi. Ya, ini menarik. Nah, kalau prediksi saya masih sama ya untuk final Piala Malaysia adalah JDT melawan Terengganu. Walaupun sekarang banyak yang menjagokan Selangor ya, karena memang konsistensi Tan Sen Ho di akhir-akhir perlawanan dari Selangor itu sendiri gitu. Kita tunggu saja, menarik ya besoknya perlawanan antara Terengganu melawan Selangor ataupun nggak tahu siapa dulu yang bakal menjadi bermain di kandang. Yang jelas memang perlawanan malam ini 10 kartu kuning menunjukkan tensi yang sangat tinggi ya. Gila sih ya. Dan menurut aku ya kuncinya di pengadil juga ya, dan harapannya ya semoga
dengan adanya nanti ada VAR ini akan mempermudah ya ketika ada kontroversi dan segala macam, tinggal cek aja sebenarnya apa yang berlaku untuk makin meyakinkan keputusan ataupun membantu keputusan dari pengadil. Nah, Brexit gagal cetak jaringan, beberapa peluang coba dimanfaatkan ya, tapi gagal. Cukup kecewa banget lah Brexit da Silva. Ini menarik untuk ini. Nah, menurut teman-teman apakah Sabah masih ada potensi untuk menjegal JDT lolos ke final? Tulis di komentar. Mungkin itu dulu untuk video kali ini. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf. See you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.